Ya, Pak Seno silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi komprehensif, saya akan menggarisbawahi juga tentang ikhtiar. Pertanyaan ikhtiar yang ilustrasinya dari Pak Zain tadi tentang lampu dan juga ketaatan kepada ulama kita, pemimpin kita di Depok maupun di Jakarta. Ini sekedar ide saja. Bukankah ikhtiar yang tadi sudah ada langkah-langkahnya bahwa tidak boleh bersentuhan, salaman tidak boleh, harus pakai masker, jaga jarak, kemudian pakai hand sanitizer, terus ada waktunya 2 minggu gitu kan, itu kan suatu ikhtiar. Mungkinkah kita ini mengusulkan supaya masjid segera dibuka, sholat Jumat segera dimulai dengan langkah-langkah tadi, jaraknya dijaga sehingga nanti sholat Jumat itu seperti sholat Id keluar, sehingga tidak mungkin mencakup satu ruangan saja, sehingga di luar itu bisa kita pakai dengan cara menjaga jarak, disediakan hand sanitizer, tidak perlu salaman, pakai masker, terus kita sholat Jumat. Barangkali apakah itu bisa, bagaimana upaya-upaya itu bisa segera kita wujudkan supaya kita tetap terjaga upaya iman kita, pendekatan diri kepada Allah dan seterusnya. Saya khawatir orang-orang yang imannya masih lemah, wah ini nggak Jumatan ini. Barangkali gimana upaya kita supaya sholat Jumat segera dimulai, kita sudah lebih dari 2 minggu, jangka jaraknya sudah cukup kita melakukan tadi hand sanitizer kita sediakan, masker kita sediakan, jarak saf kita siapkan, sehingga sholat Jumat kita lakukan. Barangkali itu bukan pertanyaan tetapi usul bagaimana caranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jawab dulu, Ustaz. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah wa ba'd. Saya tolong dikoreksi kalau saya salah. Tapi saya kira semangat dari usulan Pak Seno ini baik sekali, karena ada keprihatinan, berangkat dari sebuah keprihatinan kondisi keimanan umat yang mungkin bisa bisa menurun disebabkan karena tidak hadir di Jumatan, tidak makmurnya masjid dan lain sebagainya. Memang ini sebuah dilematis, tapi kalau ditanya sama saya, ini saya sangat sangat pribadi barangkali. Kalau saya ditanya tentang saya akan menjawab di tengah banyak perdebatan seperti ini. Inilah justru ujian besar kita berikutnya, sejauh mana komitmen kita untuk ittiba kepada Rasul dan para sahabat. Disinilah pentingnya kita justru untuk kemudian mengikuti bagaimana arahan dari para ulama. Nah, sebatas yang saya tahu, sebatas yang tak tahu, solusinya adalah solusi dalam tanda kutip bukan memaksakan untuk segera membuka masjid, tetapi untuk memaksimalkan justru ibadah itu di rumah. Menurut saya, pengajian seperti ini adalah bagian dari solusi. Ini bagian dari solusi. Kalau solusinya itu adalah sholat yang kemudian softnya direnggangkan, ini juga mengundang perdebatan fikih. Apakah kemudian jalan keluarnya itu sholatnya direnggangkan? Kalau urusannya masjid tetap berkumandang, kan sudah juga keluar fatwa para ulama bahwa masjid tetap dikumandangkan azan. Masjid juga tetap ditegakkan sholat, hanya terbatas kepada merbot masjid sama yang ada di situ, kemudian ditegakkan sholat yang 5 waktu. Saya kira seperti ini tidak kemudian harus kita pahami menjadi sesuatu yang kita berbahaya dari sisi keimanan kita kalau kemudian masjid tidak dibuka. Justru iman kita itu diuji apakah kita ini mau cukup taat dan bersabar di rumah dalam keimanan.
Nah, itu justru di situ letak ujiannya menurut saya. Nah, soal kemudian yang disampaikan oleh Pak Seno tadi, kalau memang pada waktunya nanti secara medis, secara sunatullah, memang layaknya sudah saatnya bisa dibuka itu masjid berdasarkan kajian sunatullah, saya kira kita harus gegap gempita untuk segera menyambut. Dan pada waktunya harus segera kita usulkan. Begitu. Nah, oleh karena itulah maka ringkasnya pandangan saya adalah, dan sebenarnya ini kan memang terjadi dua kubu ya, dua pandangan yang beredar sekarang ini. Kalau saya lebih memegangi kepada arahan para ulama yang kita bersabar di rumah sampai nanti kemudian pihak otoritatif menyatakan bahwa sudah aman. Jangan sampai nanti kesucian masjid ini juga menjadi terdampak oleh sebab karena ketergesaan kita misalkan. Saya sendiri belum berani merekomendasikan terkait dengan sholat yang berjarak juga. Ya sholat mesti merapatkan juga. Ya memang kalau ditanya sah apa saya sah. Tetapi kemudian keputusan harus berjarak itu ya kemudian itu terjadi debatable lah gitu. Tapi lepas dari soal sana, kita bersabar di rumah jelas itu adalah sesuatu yang memang disyariatkan, ada nasnya. Dan kemudian yang kedua saya ingin sebutkan begini, saya itu kalau di tengah seperti ini Pak, di tengah seperti ini saya lebih cenderung memegangi pandangan ulama dari kelembagaan, bukan orang per orang. Ini kan sudah menjadi masalah bersama, masalah dunia, kelembagaan. Gimana misalkan kelembagaan keulamaan di Saudi, kelembagaan ulama misalkan di Mesir, kelembagaan ulama di Sudan, kelembagaan ulama di Indonesia, kelembagaan keulamaan. Karena itu pasti diputuskan berdasarkan kajian yang sifatnya bersama. Dan setahu saya kelembagaan keulamaan sekarang ini semuanya merekomendasikan untuk di rumah. Memang ada satu dua ulama yang kemudian menyebutkan ini itu. Tapi kalau kita lihat juga, kalau kita perhatikan fatwa Majelis Ulama, ini juga mohon maaf, jangan sampai kemudian juga digebyahuyah ini. Gebyahuyah itu apa ya, Pak Seno? Digebyahuyah itu disamaratakan ya. Majelis Ulama itu fatwanya kondisional. Saya kira Jakarta tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran bagi kawasan yang lain yang tidak menghadapi seperti Jakarta kan. Dan itu juga sudah ada opsi-opsi. Nah, pertanyaannya adalah yang menentukan bahwa kondisi kita seperti ini, maka kemudian ibadah kita harus begini ya tentu pihak otoritatif yang perlu kita dengar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saya.